Halo teman-teman, selamat sore, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Ervenes. Biasa di sini kita membahas tentang kesehatan ya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang permasalahan DJJ, denyut jantung janin. Mungkin bukan permasalahan ya, lebih ke arah ke informasi. Karena banyak sekali teman-teman yang ternyata waktu hamil muda juga bertanya, "Dok, saya hamil 6,5 minggu gitu. Kok DJJ-nya belum kedengeran ya? Normal tidak?" Gitu. Aduh, anginnya. Adapun juga yang bertanya, "Dok, saya hamil 5 minggu. Waktu itu sudah USG. Kelihatan itu ada kantung janin. Ada juga janinnya kecil, Dok. Itu kan putih-putih gitu, nggak jelas. Kok denyut jantungnya kok belum kelihatan ya, Dok ya?" Gitu kan. Itu normal nggak ya, Dok? Gitu. Ada juga yang bertanya seperti itu. Lalu ada juga yang nanya, "Dok, saya waktu umur kehamilan 6 minggu DJJ-nya ada, Dok. Kelihatan di USG. Lalu saya cek setelah hamil 9 minggu, kok nggak kedengeran ya, Dok ya?" Gitu kan. Ada juga yang memang ternyata teman-teman tidak tahu hamil walau sudah 12 minggu atau 10 minggu, perut terasa membesar, tidak ada flek-flek, tapi ternyata dicari DJJ-nya kok nggak ketemu gitu kan ya. Nah, jadi saya coba sekarang menjelaskan dengan singkat ya. Tetapi pertama-tama saya ingin menjelaskan dalam kondisi normal dulu. Kapan DJJ itu kelihatan atau terdengar ya. Jadi DJJ itu teman-teman mesti ingat bahwa yang DJJ bisa kelihatan itu kalau misalnya janinnya sudah ada dulu. Itu sudah logika ya. Janin ketemu baru kita cari DJJ-nya. Ya, jadi untuk teman-teman yang bertanya, "Dok, kok saya masih ketemu kantungnya aja gitu kan ya?" Ya itu wajar kalau DJJ-nya belum kelihatan, belum terdengar ya. Janinnya saja belum terbentuk, mungkin itu masih terlalu awal. Itu yang pertama. Nah, lalu kapan waktunya DJJ ini harusnya sudah ada? Itu sekitar 5,5 minggu, 5-6 minggu itu DJJ seharusnya sudah ketemu karena pada saat itu janin sudah terbentuk, teman-teman ya. Jadi pada saat janin itu sudah terbentuk, kita harus bisa melihat denyut jantungnya ya. Kecil-kecil, masih kecil sekali. Nah, karena posisinya ini masih kecil sekali, biasanya yang kita gunakan itu adalah ultrasound transvaginal. Itu bisa melihat dengan jelas. Nah, di sini sudah menjawab 2 pertanyaan ya. Aduh. Anginnya. Yang pertama adalah, "Dok, kapan normalnya?" Normalnya itu sekitar 5-6 minggu dengan transvaginal ultrasound sudah harus kelihatan. Semacam itu. Kalau misalnya haidnya ternyata ovulasinya mundur, bisa saja janinnya telah terbentuk. Itu teman-teman tinggal ngulang lagi 2 minggu. Begitu juga menjawab pertanyaan teman kita yang, "Dok, saya ultrasound 6 minggu itu dengan di atas perut kok belum kelihatan." Itu masih dalam posisi masuk akal, teman-teman, karena itu masih terlalu kecil, apalagi dari ultrasound yang di atas perut ya. Yang penting di sini adalah tidak ada flek-flek pendarahan ataupun ancaman keguguran yang lainnya ya. Nah, lalu sekarang ada pertanyaan selanjutnya, yaitu adalah, "Dok, saya waktu itu ultrasound 6 minggu sudah kelihatan ada DJJ-nya ya. Bagus, Dok, katanya janinnya sehat. Lalu setelah 3 minggu kemudian saya ngecek lagi, Dok, ternyata nggak ada." Biasanya kan udah jelek itu pemikirannya, teman-teman. Jangan-jangan bermasalah. Tetapi saya tanya, menggunakan apa, Kak, ngeceknya ya? Ternyata menggunakan alat Doppler, teman-teman, yang biasa dicek di atas perut ya. Nah, di sini teman-teman, menggunakan alat Doppler itu juga dilihat-lihat dulu. Itu kalau kehamilan masih 7-8-9 minggu itu rasanya belum bisa kedengeran dengan itu ya. Jadi buat teman-teman yang mau pakai alat ini, itu biasanya di atas 12 minggu itu baru bisa kedengeran. 10-12 minggu itu biasanya bisa kedengeran atau tidak gitu kan ya. Tetapi kalau mau yakin sekitar di atas 12 minggu ke atas, itu baru kita bisa menemukan. Jadi kalau teman-teman pakai ini sebelum waktunya, itu sulit karena masih terlalu kecil. Jadi di sini sekali lagi itu normal ya, teman-teman, kalau misalkan mengecek DJJ dengan Doppler yang biasa kita beli itu untuk umur kehamilan di bawah 10 minggu ya. Jadi
jangan suka nakutin dokternya juga ya. Kan stres kalau misalnya kok nggak ada gitu ya. Itu biasa ya. Nah lalu sebenarnya ada lagi ya teman-teman ya, kasus ini sebenarnya bisa terjadi ya. Teman-teman sudah hamil 12 minggu, kan itu sekitar 3 bulan ya. Ya kalau 3 bulan terkadang juga ada yang masih malas datang ke dokter juga gitu, itu masih banyak. Perutnya cukup membesar gitu kan ya, tidak ada flek-flek, bagus, tanda-tanda kehamilan muncul semua. Ceklah ke Bu Bidan ataupun kemana, diceklah menggunakan Doppler. Terasa perutnya tuh sudah membesar gitu, lalu dicek, dok ini nggak ada detak jantungnya ya gitu. Nah kemungkinannya di sini ada 2 teman-teman. Yang pertama memang betul itu mungkin bayinya bermasalah. Lalu yang kedua hamil anggur ini. Hamil anggur ini pun ciri-cirinya sama ya. Seperti kehamilan biasa, perutnya membesar, tanda-tanda kehamilannya ada, semua mual muntah juga ada, tapi tidak ada detak jantung. Pada posisi ini, teman-teman sudah harus konfirmasi dengan USG. Nah, lalu ada juga yang teman kita yang bertanya ya, karena sebelumnya saya cerita tentang keguguran ya. Dok, saya hamil waktu itu 13 minggu, dicek detak jantungnya masih ada dok. Lalu setelah saya cek lagi 16 minggu detak jantungnya tidak ada dok. Ini masih ada kemungkinan untuk bisa dipertahankan tidak? Jadi di sini saya mesti kasih tahu ya teman-teman ya, bahwa detak jantung itu adalah suatu hal yang sangat mudah dicek, diperiksa, pasti berdetak atau tidak ya. Jadi apabila tidak ditemukan detak jantung itu rasanya hampir 100% bahwa bayinya itu bermasalah ya. Dalam artian ya ini mengalami kematian janin. Saya tahu banyak yang kadang-kadang masih belum terima, dok mungkin saya cek dulu mungkin alat ultrasoundnya lah atau gimana gitu ya. Tapi teman-teman sudah mesti terbuka pikirannya ya. Ini sangat mudah dicek. Jadi biasanya hanya dengan satu mesin, meskipun mesin itu cukup lama, itu sudah bisa melihat detak jantung ya. Biasanya pasti, kalau tidak ada ya tidak ada begitu. Tetapi tidak ada salahnya juga kalau teman-teman memang mau ngecek lagi gitu kan ya. Ya kita kan terkadang itu kan kita juga ngerti teman-teman bahwa posisi menerima itu sebenarnya sulit ya. Jadi ya nggak apa-apa untuk supaya penasarannya hilang. Nah jadi di sini teman-teman udah tahu ya yang normalnya itu gimana. Apabila teman-teman sekitar umur kehamilan 5 minggu masih dicek janinnya masih terlalu kecil, masih belum kelihatan dengan jelas, apalagi menggunakan ultrasound yang dari perut gitu ya, itu rasanya masih normal, belum ketemu detak jantung karena masih terlalu kecil. Bisa diulang lagi setelah 2 minggu atau 3 minggu. Yang penting di sini adalah tidak ada tanda-tanda flek-flek ataupun ancaman keguguran yang lain ya. Selama tidak ada tanda-tanda ini teman-teman tenang aja, pikirannya nggak usah terlalu banyak pusing. Yang penting banyak istirahat, nanti abis itu cek lagi ya. Saya terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung. Selamat bergabung, semoga saya bisa memberikan informasi ya untuk teman-teman semua. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport video saya ya. Ini saya sebutin ya, Kak Nusama, Kak Suryati Hati, Kak Siti Kotima, Kak Siti Kak Susi Susanti, Susi Suswanti, Susanti, Kak Ade, Kak Ana, Pak Fatur, dan juga yang selalu mengingatkan saya kalau misalkan upload. Kak Windriani, terima kasih banyak. Channel saya ini sampai sekarang ini hanya bisa berkembang berkat dukungan teman-teman semua, baik yang baru bergabung pun maupun yang selalu mendukung saya. Itu karena teman-teman, saya mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Semoga teman-teman yang baru bergabung juga cocok dengan channel ini. Saya setiap ada pertanyaan, saya biasanya selalu jawab tapi malam gitu ya. Pokoknya kalau siang itu kalau ada waktu kosong saya balas, itu ya bonus gitu ya. Semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata, saya Dr. Fana, saya mengucapkan terima kasih.